Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis manajemen keuangan internasional dalam perusahaan Unilever Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Titis Fatarina, SMSM. Kelompok 2 yang beranggotakan saya pribadi, Adnan Fauzar Ramdhani, Dwi Cahyani, Gabriela Melina, Gita Jayanti, dan yang pertama satu tentang pendahuluan profil perusahaan, dan yang kedua itu adalah analisis manajemen keuangan internasionalnya, dan yang ketiga kesimpulan. Yang pertama itu adalah profil perusahaan. Sejak 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi perusahaan FMCG terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui berbagai produknya seperti Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Linso, Molto, Sunlight, Walls, Royco, Bango, dan masih banyak yang lain. Unilever Indonesia pertama kali IPO di pasar modal Indonesia pada tahun 1981 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Januari 1982. Saat ini Unilever berkantor pusat di Tangerang yang memiliki lebih dari 40 merek dan 9 pabrik yang berlokasi di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Rungkut, serta Surabaya. Pabrik dan produk Unilever juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Unilever merupakan perusahaan yang dibangun berdasarkan tujuan. Unilever bertujuan untuk menjadikan kehidupan berkelanjutan seperti hal biasa dan kampanye yang dibuat. Unilever juga menginspirasi orang-orang untuk mengambil tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk membuat perbedaan bagi dunia ini. Sejak tahun 2010, komitmen keberlanjutan Unilever telah tertuang dalam strategi yang bernama USLP, atau bisa di uh, penyangan itu adalah Unilever Sustainable Living Plan, telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat maupun lingkungan. Kini Unilever memiliki tiga keyakinan inti. Yang pertama, merek yang memiliki tujuan akan tumbuh. Tiga adalah orang-orang yang memiliki tujuan akan berkembang. Di Unilever Kompas memiliki tiga fokus utama. Yang pertama, meningkatkan kesehatan bumi. Yang kedua, meningkatkan kesehatan, kepercayaan diri, dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah berkontribusi pada dunia yang lebih adil dan inklusif secara sosial. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Everzip Fabrikan NV yang berlokasi di kawasan Angke, Jakarta Utara. Berdasarkan Akte Nomor 23 Notaris di Batavia pada tanggal 22 Juli 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia dengan diterbitkannya Akta Nomor 171 dari Notaris Nyonya Kartini Mulyadi SH. Sekali lagi diubah menjadi pada tanggal 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk dengan Akta Nomor 92 Notaris Tuan Mudofir Hadi SH. Pada 22 November tahun 2000, Unilever Indonesia mengadakan perjanjian dengan PT Anugerah Indah Pelangi untuk mendirikan perusahaan baru, yaitu PT Anugerah Lever atau PT AL, yang bergerak di bidang manufaktur, pengembangan, pemasaran, dan penjualan dari kecap, saus cabai, serta saus lainnya seperti Bango dan merek lainnya di bawah lisensi perusahaan untuk PT AL. Pada 2 tahun kemudian, tepatnya 3 Juli tahun 2002, Unilever Indonesia kembali mengadakan perjanjian dengan Texchem Resources Berhad untuk mendirikan perusahaan baru, yaitu PT Teknopia Liver yang bergerak di bidang distribusi, ekspor, dan impor barang-barang dengan merek dagang Domestos Nomos. Pada 7 November 2003, Texchem Resources Berhad menandatangani perjanjian jual beli saham dengan Teknopia Singapura Pti Ltd, di mana Texchem Resources Berhad setuju untuk menjual semua sahamnya di PT Teknopia Lever ke Teknopia Singapura Pty Ltd. Lanjut ke bab 2, yaitu terkait fluktuasi nilai tukar.
Perubahan nilai tukar dapat berfluktuasi secara tajam dan berdampak signifikan pada kinerja bisnis. Unilever Indonesia menggunakan berbagai instrumen manajemen risiko nilai tukar untuk melindungi perusahaannya dari fluktuasi nilai tukar, seperti forward, kontrak, option, dan swap. Yang pertama adalah forward contract. Forward contract merupakan perjanjian untuk membeli dan menjual mata uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang ditetapkan saat ini. Unilever Indonesia menggunakan forward contract untuk melindungi pembelian bahan baku dan penjualan produknya dari fluktuasi nilai tukar. Yang kedua adalah option. Option merupakan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditetapkan saat ini. Unilever Indonesia menggunakan option untuk melindungi pembelian bahan baku dan penjualan produknya dari fluktuasi nilai tukar yang tidak terduga. Dan yang terakhir adalah swap. Swap merupakan perjanjian untuk bertukar tukar aliran kas mata uang tertentu dengan aliran mata uang lainnya. Unilever Indonesia menggunakan swap untuk melindungi pembelian bahan baku dan penjualan produknya dari fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adu Cahyani. Selanjutnya ada subbab 2.2 terkait pengelolaan risiko transaksi internasional Unilever. Jadi Unilever mengelola risiko transaksi internasionalnya dengan menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang terintegrasi dan komprehensif. Jadi kerangka kerja ini mencakup 3 elemen utama, yaitu yang pertama identifikasi dan penilaian risiko, yang kedua ada manajemen risiko, dan yang ketiga ada pengukuran dan pelaporan risiko. Boleh di next. Yang pertama ada identifikasi dan penilaian risiko. Jadi pada tahap ini, Unilever mengidentifikasi dan menilai semua risiko, termasuk risiko transaksi internasional. Risiko transaksi internasional yang dihadapi Unilever ada beberapa, antara lain yang pertama risiko mata uang, risiko suku bunga, risiko politik, dan juga risiko operasional. Boleh di next. Yang kedua ada manajemen risiko. Jadi setelah risiko diidentifikasi dan dinilai, Unilever menerapkan berbagai strategi untuk mengelola risiko tersebut, antara lain yang pertama ada lindung nilai. Lindung nilai ini adalah strategi yang digunakan untuk melindungi perusahaan dari perubahan nilai mata uang atau suku bunga. Jadi Unilever melakukan transaksi derivatif dengan tujuan untuk lindung nilai secara ekonomi terhadap kebutuhan mata uang asing yang akan datang. Yang kedua ada diversifikasi. Diversifikasi ini adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi resiko dengan menyebarkan aktivitas ke berbagai negara atau mata uang. Di sini Unilever memiliki bisnis di lebih dari 190 negara dan wilayah, sehingga diversifikasi dapat membantu perusahaan untuk mengurangi risiko. Dan yang terakhir, yang ketiga ada pemantauan dan pengendalian. Pemantauan dan pengendalian adalah strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa risiko dikelola secara efektif. Jadi Unilever memiliki sistem pemantauan risiko yang terintegrasi untuk memantau semua risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Boleh di next. Tahap yang ketiga adalah pengukuran dan pelaporan risiko. Jadi Unilever mengukur dan melaporkan risiko secara berkala untuk memastikan bahwa risiko dikelola secara efektif. Unilever menggunakan berbagai alat dan teknik untuk mengukur dan melaporkan risiko, seperti laporan risiko, dashboard risiko, dan juga audit risiko. Jadi next. Selanjutnya ada subbab 2.3 terkait strategi penganggaran modal Unilever. Jadi perusahaan multinasional atau MNC mengevaluasi proyek-proyek internasional dengan menggunakan penganggaran modal atau multinational capital budgeting. Keputusan Unilever atau perusahaan multinasional lainnya untuk berinvestasi di suatu negara seperti Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis. Faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama pasar konsumen yang besar. Jadi Indonesia memiliki salah satu populasi terbesar di dunia, dan ini menciptakan pasar konsumen yang potensial bagi produk-produk konsumen seperti yang diproduksi oleh Unilever. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di Indonesia dapat menawarkan peluang untuk peningkatan daya beli konsumen yang berpotensi meningkatkan permintaan terhadap produk Unilever. Dan yang ketiga ada diversifikasi portofolio bisnis.
berinvestasi di negara-negara berbeda, termasuk Indonesia, membantu Unilever mendiversifikasi resiko bisnisnya dan mengurangi exposure terhadap fluktuasi ekonomi di satu wilayah. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap kebijakan investasi dan regulasi. Keputusan untuk berinvestasi juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan investasi yang mendukung dan regulasi yang kondusif di Indonesia. Selanjutnya ada akses ke bahan baku dan sumber daya lokal. Indonesia dapat menyediakan akses ke bahan baku yang dibutuhkan oleh Unilever untuk produksi seperti minyak kelapa, kelapa sawit, dan bahan-bahan alami lainnya. Dan yang terakhir adalah kemajuan infrastruktur. Jadi peningkatan infrastruktur di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi produk sehingga membuatnya lebih mudah untuk Unilever untuk menjalankan operasionalnya. Di next. Maka dari itu, Unilever berkomitmen untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia dengan contohnya itu mendukung berbagai kampanye positif minyak sawit di Indonesia di Eropa. Sejak tahun 2015, Unilever uh, oleh Chemical Indonesia atau UOI telah melakukan investasi dan bisnis di kawasan ekonomi khusus atau KAK Seimangke, Sumatera Utara, yang hingga tahun 2020 UAI telah melakukan investasi sebesar 2,5 triliun atau sekitar 200 juta US dollar di sana. Selain itu, pada tahun 2022, Unilever melaporkan total pengeluaran modal sebesar 776,2 miliar. Ini untuk investasi barang modal ini dialokasikan untuk pembelian mesin dan peralatan terkait sebagian besar untuk proyek penghematan biaya, peningkatan kapasitas, serta untuk keamanan, kesehatan, lingkungan, dan kualitas Unilever Indonesia. Udah di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya akan membahas mengenai tata kelola dan pengendalian modal. Next. Di sini untuk bagian tata kelola, Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Nah, perusahaan ini menerapkan tata kelola dan pengendalian modal secara internasional yang mengacu pada pedoman tata kelola perusahaan yang ditetapkan oleh Unilever secara global. Nah, beberapa aspek tata kelola dan pengendalian modal secara internasional yang diterapkan oleh Unilever Indonesia. Yang pertama ini ada struktur tata kelola, di mana Unilever Indonesia memiliki struktur tata kelola yang terdiri dari RUPS, kemudian Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memiliki tanggung jawab untuk memilih dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mengesahkan laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Kemudian untuk tugas dari Dewan Komisaris ini untuk mengawasi keuangan dan kinerja perusahaan, kemudian dan kinerja direksi, dan memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian direksi juga bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan dan menjalankan bisnis perusahaan secara sehari-hari. Yang kedua ini ada pedoman tata kelola perusahaan, di mana Unilever Indonesia memiliki pedoman tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya, hubungan antara RUPS dan komisaris dan direksi. Nah, pedoman ini mencakup sistem dan kebijakan yang mengatur pengelolaan aset dan resiko guna mendukung kesehatan keuangan dan pencapaian tujuan pertumbuhan perusahaan. Next. Nah, selanjutnya ini yaitu pengelolaan aset risiko, di mana Unilever Indonesia ini menerapkan sistem dan kebijakan yang mengatur pengelolaan aset dan risiko guna mendukung kesehatan keuangan dan pencapaian tujuan pertumbuhan perusahaan. Nah, sistem kebijakan ini mencakup pengelolaan kas dan likuiditas, kemudian pengelolaan piutang dan persediaan, pengelolaan investasi, pengelolaan utang, serta pengelolaan risiko operasional, risiko keuangan, dan risiko lingkungan. Kemudian yang keempat ini ada kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Nah, Unilever Indonesia ini berkomitmen untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan sesuai yang berlaku di Indonesia. Nah, perusahaan ini memiliki berbagai kebijakan dan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, termasuk kebijakan anti korupsi, kebijakan anti pemalsuan, dan kebijakan perlindungan konsumen. Next. Kemudian di sini ada pengembangan sumber daya manusia, di mana di sini membahas mengenai Unilever Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Perusahaan ini memiliki berbagai program dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi karyawan. Kemudian yang keenam, praktik manajemen keselamatan lingkungan. Nah, Unilever ini
khususnya di Indonesia berkomitmen untuk menerapkan praktik manajemen keselamatan dan lingkungan yang baik. Nah, perusahaan ini memiliki berbagai kebijakan dan prosedur untuk memastikan keselamatan dan kesehatan karyawannya, serta perlindungan lingkungan. Kemudian, yang ketujuh ini ada pengembangan budaya perusahaan. Unilever Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan budaya perusahaan yang kuat. Perusahaan ini memiliki berbagai nilai dan prinsip yang menjadi pedoman bagi karyawannya dalam bekerja. Nah, penerapan tata kelola dan pengendalian modal secara internasional yang baik oleh Unilever Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham, para pemangku kepentingan lainnya, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku. Next. Kemudian di sini akan dibahas mengenai struktur pemodalan dan biaya modal. Di sini tertera pada tabel 2.1 yaitu struktur pemodalan Unilever tahun 2022 yang menjelaskan mengenai jumlah liabilitas, kemudian liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, ekuitas, dan jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2022 serta kontribusinya dalam persentase. Di sini terlihat di 2022 untuk jumlah liabilitasnya sekitar 14,3, kemudian di liabilitas jangka pendeknya sekitar 12,4, kemudian liabilitas jangka panjang di 1,8, kemudian di ekuitasnya di sini 3,9, dan untuk jumlah liabilitas ekuitas di angka 18,3. Untuk kontribusi di liabilitas yaitu 78,2%, di liabilitas jangka pendek 67,9%, kemudian liabilitas jangka panjang di 10,3%, ekuitas di 21,8%, dan untuk jumlah liabilitas dan ekuitas merupakan total dari semua kontribusi yaitu senilai 100%. Nah, di sini pada akhir tahun 2022, kontribusi utang terhadap struktur modal perseroan adalah 3,6 banding 1. Kenaikan dibanding 2021 disebabkan oleh penurunan ekuitas. Nah, kebijakan struktur modal perseroan sejalan dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku yang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 169 garis miring PMK 010 garis miring 2015. Di mana rasio maksimum untuk DER atau debt equity ratio yang diperbolehkan untuk tujuan perpajakan adalah 4:1. Kemudian next. Kemudian di sini akan dibahas mengenai faktor internal dan eksternalnya. Di faktor internalnya sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan keuangan perusahaan, struktur aset perusahaan, kemudian resiko keuangan perusahaan. Dan untuk faktor eksternalnya di sini yaitu ada kondisi ekonomi, suku bunga, dan inflasi. Nah, Unilever Indonesia terus-menerus memantau faktor-faktor internal dan eksternal ini yang dapat mempengaruhi struktur pemodalan dan biaya modal perusahaan. Karena adanya perubahan di faktor internal dan faktor eksternal ini akan mengakibatkan perubahan struktur pemodalan dan biaya modal perusahaan yang digunakan oleh Unilever Indonesia. Nah, perusahaan Unilever Indonesia juga melakukan beberapa penyesuaian terhadap struktur pemodalan dan biaya modal jika diperlukan untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan Unilever Indonesia. Next. Baik, selanjutnya adalah strategi pendanaan perdagangan internasional. Di sini Unilever menggunakan kombinasi dari ketiga aspek. Yang pertama, pinjaman bank, kemudian penerbitan obligasi, dan pendanaan internal untuk membiayai kegiatan perdagangannya. Nah, untuk pinjaman bank ini, Unilever menggunakan pinjaman bank untuk membiayai proyek investasi jangka panjang seperti pembangunan pabrik baru, atau perluasan kapasitas produksi dan membiayai kebutuhan modalnya baik untuk jangka pendek dan jangka panjang. Nah, pinjaman bank adalah sumber pendanaan yang fleksibel dan Unilever dapat menyesuaikan jumlah pinjaman dan suku bunganya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian untuk obligasi, Unilever menggunakan obligasi untuk membiayai kebutuhan modal jangka menengah dan jangka panjang. Nah, obligasi sendiri adalah sumber pendanaan yang murah dan Unilever dapat memperoleh pendapatan dari bunga obligasi. Nah, obligasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan profil keuangan Unilever karena obligasi ini merupakan bentuk utang yang terstruktur. Selanjutnya yang ketiga adalah pendanaan internal, di mana Unilever juga menggunakan pendanaan internal untuk membiayai proyek-proyek investasi jangka pendek seperti pembelian bahan baku dan pasokan. Nah, arus kas ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan perdagangannya seperti pembelian bahan baku dan pasokan.
Pendanaan internal juga dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek investasi jangka pendek seperti pembelian mesin dan peralatan. Boleh di next. Slide-nya boleh tolong di next. Oke, selanjutnya adalah strategi manajemen kas internasional Unilever. Di sini strategi Unilever ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengelolaan arus kas harian. Unilever menggunakan sistem manajemen kas terpusat untuk melacak arus kas harian di seluruh perusahaannya. Sistem ini membantu Unilever untuk memprediksi dan mengelola arus kasnya dengan lebih baik. Sistem ini menggunakan teknologi mutakhir untuk mengumpulkan dan menganalisis data arus kas dari berbagai sumber. Data ini digunakan untuk memprediksi arus kas Unilever di masa depan sehingga Unilever dapat mengambil tindakan untuk mengelola arus kasnya dengan lebih baik. Strategi yang kedua adalah pengelolaan risiko mata uang. Unilever menggunakan berbagai strategi untuk mengelola risiko mata uang, termasuk hedging, forward contract, dan option. Nah, Unilever ini juga menggunakan mata uang lokal untuk transaksi lokal yang tujuannya mengurangi eksposur mata uangnya. Misalnya, Unilever akan menggunakan mata uang rupiah untuk transaksi di Indonesia untuk menghindari risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Strategi yang ketiga adalah pengelolaan kas global. Unilever menggunakan sistem pengelolaan kas global untuk melacak dan mengelola kas di seluruh dunia. Nah, sistem ini membantu Unilever untuk memastikan bahwa kasnya tersedia di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Sistem ini menggunakan teknologi mutakhir untuk mengumpulkan dan menganalisis data kas dari berbagai sumber, dan data ini digunakan untuk membuat laporan dan analisis yang membantu perusahaan Unilever untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang pengelolaan kasnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah pemaparan materi, maka kesimpulannya yaitu Unilever Indonesia pertama kali initial public offering atau IPO di pasar modal Indonesia pada tahun 1981 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Januari 1982. Nah, Unilever Indonesia ini memiliki lebih dari 40 merek dan 9 pabrik yang berlokasi di kawasan industri Jababeka, Cikarang, dan Rukut, Surabaya. Pabrik dan produk kami juga telah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, tujuan dari Unilever ini adalah inti dari segala hal yang Unilever lakukan, yaitu baik sebagai karyawan, merek, ataupun perusahaan. Dan kesimpulan dari analisis manajemen keuangan internasional Unilever ialah sebagai berikut. Unilever Indonesia menggunakan berbagai instrumen manajemen risiko nilai tukar untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar seperti forward contract, option, maupun swap. Yang kedua, Unilever mengelola risiko transaksi internasionalnya dengan menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang terintegrasi dan komprehensif. Nah, kerangka kerja ini mencakup 3 elemen utama. Yang pertama, identifikasi dan penilaian risiko. Yang kedua, manajemen risiko. Dan yang ketiga, pengukuran serta dan pelaporan risiko. Ketiga, keputusan Unilever ataupun perusahaan multinasional lainnya untuk berinvestasi di suatu negara seperti di Indonesia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis. Beberapa alasan umum mengapa perusahaan seperti Unilever dapat memilih untuk berinvestasi di Indonesia melibatkan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, pasar konsumen yang besar. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cepat. Yang ketiga, diversifikasi portofolio bisnis. Yang keempat, kepatuhan terhadap kebijakan investasi dan regulasi. Yang kelima, akses ke bahan baku dan sumber daya lokal. Dan yang terakhir itu serta adanya kemajuan infrastruktur. Nah, Unilever juga menerapkan tata kelola dan pengendalian modal secara internasional yang mengacu pada pedoman tata kelola perusahaan yang ditetapkan oleh Unilever secara global. Nah, berikut adalah beberapa aspek tata kelola dan pengendalian modal secara internasional yang diterapkan oleh Unilever Indonesia. Yang pertama itu ada struktur tata kelola, yang kedua pedoman tata kelola perusahaan, yang ketiga pengelolaan aset dan risiko, yang keempat kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, yang kelima pengembangan sumber daya manusia, yang keenam praktik manajemen keselamatan dan lingkungan, dan yang terakhir itu pengembangan budaya perusahaan.
Next. Yang selanjutnya yaitu struktur permodalan Unilever Indonesia cukup baik. Equitas Unilever Indonesia ini merupakan komponen terbesar dalam struktur permodalan perusahaan, yaitu sebesar 68,4%. Hal ini menunjukkan bahwa Unilever Indonesia memiliki kekuatan keuangan yang cukup baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun dipengaruhi oleh faktor eksternal. Selanjutnya, strategi pendanaan perdagangan internasional Unilever adalah menggunakan kombinasi dari pinjaman bank, penerbitan obligasi, dan juga pendanaan internal untuk membiayai kegiatan perdagangannya. Dan yang terakhir, strategi manajemen kas internasional Unilever adalah untuk memaksimalkan arus kas dan juga meminimalkan risiko mata uang. Nah, Unilever Indonesia ini menggunakan berbagai strategi untuk mencapai tujuan, termasuk pengelolaan arus kas harian, pengelolaan risiko mata uang, pengelolaan kas global. Nah, strategi manajemen kas internasional Unilever ini telah berhasil membantu perusahaan untuk memaksimalkan arus kas dan juga meminimalkan risiko mata uang. Mungkin sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.